Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, suatu ketika ada umat yang komplain sama saya tentang nggak bisa bahasa roh. Romo, saya sudah ikut penyembahan berkali-kali di beberapa acara persekutuan doa. Saya sudah ikut retret pencurahan Roh Kudus. Tapi kenapa teman-teman saya dapat bahasa roh, teman-teman saya pada resting, jatuh, kenapa saya nggak dapat karunia itu? Apa dosa saya, Romo? Apakah saya masih punya luka batin atau punya dosa sehingga saya terhambat untuk dapat karunia Roh Kudus itu? Ibu mau jatuh, saya bilang gitu. Tertinggal disengkat aja jatuh, saya bilang. Tapi saya bilang, Bu, jangan kecil hati. Kayaknya saya juga nggak bisa tuh bahasa roh, atau saya juga kayaknya nggak jatuh-jatuh amat tuh ketika ada acara. Waktu itu saya ikut malam Pentakosta tahun 2012 sepulang saya dari Filipina. Sebelum masuk ke paroki Lubang Buaya, saya ke Korea Selatan, ke sebuah gunung, bukan buat operasi plastik atau apa-apa ya, bukan ya. Ke sebuah gunung namanya Katongne. Di situ gunungnya orang miskin, kata orang Korea, karena segala jenis kemiskinan ada di gunung itu. Mau cari unwanted baby, jadi bayi-bayi yang dibuang ada di situ. Mau cari lansia yang ditelantarkan oleh keluarganya ada di situ juga. Orang sakit, orang cacat, orang tunanetra, tuna macam-macam itu ada di situ semua. Anak-anak Korea itu belum bisa dapat sertifikat lulus SMA kalau belum praktek sosial di gunung itu. Nah, ceritanya saya diajak ke sono sama satu komunitas untuk pelayanan di gunung Heaven for the Poor namanya, surga bagi orang miskin. Ya, Heaven for the Poor, Katongne. Nah, pas malam di situ malam Pentakosta, dan di situ ada Romo yang sangat terkenal yang mendirikan bukit itu, gunung itu untuk orang miskin dan punya karunia pencurahan roh. Nah, ada malam Pentakosta acara pencurahan roh. Saya ikut di situ. Terus saya ditanya dulu sama panitia, Father, you mau ikut sebagai pendoa atau yang didoakan? Jadi saya boleh milih nih, saya mau didoakan atau mendoakan. Kan kalau di Jakarta saya pasti mendoakan, Romo terkenal ya kan, pasti saya mendoakan. Mumpung gua nggak terkenal nih di Korea Selatan, saya didoakan aja ya. Oke, saya didoain. Father, namanya, siapa saya lupa ya. Dia jalan satu persatu. Gedebuk, saya merem. Gedebuk, waduh. Gedebuk, waduh. Gua jatuh nggak ya? Saya mikir gitu. Saya pasrah aja, ikhlas, tapi saya ngintip dulu. Di belakang saya badannya besar apa enggak? Yang tugasnya nyangga saya gitu. Tambah kalau lebih kecil daripada saya jatuh kan kasihan dia. Oh, gede, oke, ya. Maka saya makin ikhlas. Maka ya, gua jatuh aja deh hari ini. Ternyata lalu saya jatuh. Tapi bukan jatuh yang kayak orang wah gimana, tetap sadar. Itu cuma kita pasrah, tenang, terus ya udah tetap sadar, nggak dapet Roh Kudus gitu sama sekali nggak, cuma ya tiduran aja. Tuh mendengarkan orang di sana didoakan dan sebagainya. Jadi jangan membayangkan turunnya Roh Kudus itu tiba-tiba kita kayak dapat apa ya, sesuatu yang spektakuler. Ya kalau waktu itu saya nggak mau jatuh juga bisa sebetulnya. Cuma ya gengsi dong yang lain jatuh, masa saya nggak jatuh. Ya udah gue jatuh aja supaya kira-kira dapat pencurahan gitu loh. Tapi kepada yang anda yang nggak bisa bahasa roh, walaupun saya nggak bisa bahasa roh ya, saya bisa ngajarin anda. Bisa saya ngajarin anda.
Kalau Anda ikut acara pas teman-teman dapat bahasa roh, gitu ya, Anda juga harus ikut-ikutan, ya. Ya, caranya adalah doa salam Maria dengan kecepatan sangat tinggi. Wush, gitu kan? Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Doanya salam Maria, tapi kan kedengarannya kayak bahasa roh, keren, ya kan? Nah. Jadi karena apa? Dosen teologi saya mengatakan bahas Romo Tom Yakob, Romo Ipung pasti kita pernah jadi muridnya Romo Tom Yakob. Beliau itu pernah mengatakan bahasa roh itu bukan bahasa ajaib. Bahasa roh itu adalah komunikasi pribadi Anda, doa pribadi Anda secara batiniah dengan Tuhan. Dan terjadi koneksi yang hangat. Dan itulah yang disebut bahasa roh. Kalau Anda berdoa di depan Gua Maria cuma nangis saja gitu ya. Tapi hati Anda hangat dan dekat dengan Tuhan, itu juga bahasa roh. Karena kalau dalam kitab suci itu, para murid memang berbahasa lain. Ya. Tapi bukan berarti bahasa lain yang agak lain di luar kebiasaan, bukan. Tapi bahasa lain yang seperti saya orang Indonesia, tiba-tiba saya bisa bahasa Itali. Romo Edi tiba-tiba bisa bahasa Spanyol. Tiba-tiba Romo Ipung bisa bahasa Uzbekistan dan sebagainya. Pokoknya bahasa yang kita sebetulnya bukan aslinya kita dan kita nggak pernah bisa bahasa itu, tiba-tiba kita bisa berbahasa itu, oh bahasanya orang ini, bahasanya orang ini, bahasa itu. Ya. Tapi ya pokoknya bahasa roh, ikutin pelajaran dari Profesor Teologi Romo Tom Yakob bahwa bahasa roh adalah komunikasi pribadi dengan Tuhan, ya. Dan itu harus kita tekuni setiap hari karena Roh Kudus itu sudah masuk ke dalam hati kita dan membantu kita untuk memutuskan yang baik dan benar setiap hari kita, ya. Karena godaannya kita kan harus selalu memilih setiap hari. Mau ke kanan, mau ke kiri. Bangun tidur, mau buka Instagram atau mau langsung doa. Itu aja udah pertempuran antara roh baik dan roh jahat, ya. Tapi luar biasa, terima kasih untuk pelayanan Anda dan kita lanjutkan hidup kita dengan bersyukur atas Roh Kudus yang senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah berlimpah-limpah untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan karena sakit, berduka, dan menghadapi aneka macam persoalan. Berkat Allah juga berlimpah untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun, untuk mereka yang membutuhkan segala rahmat Tuhan hari-hari ini. Terimalah berkat kasih Allah yang Maha Kuasa untuk kita semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi syukur kita sudah selesai. Syukur pada Allah.